Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Nersiapan Sitorus, Skep, Mkep, SPKep, MB. Saya dosen di program studi pendidikan profesi nurse di Universitas Muhammad Husni Tamrin. Mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mata kuliah keperawatan gawat darurat ini fokusnya adalah mempelajari tentang konsep dan perencanaan asuhan keperawatan secara etis, legal, dan peka budaya pada pasien yang mempunyai masalah aktual maupun risiko yang terjadi secara mendadak serta mengancam kehidupan, sehingga diharapkan mampu mencegah atau mengurangi kematian dan kecacatan yang mungkin terjadi. Adapun kode mata kuliah ini adalah NSA 21604 dengan bobot 5 SKS, terdiri dari 3 SKS tatap muka dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini diajarkan di semester genap pada mahasiswa tingkat 3 semester 6. Evaluasi yang dilakukan dalam mata kuliah ini berupa UTS, UAS, tugas individu atau kelompok, seminar, atau diskusi, serta ujian praktek prosedur. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 3 capaian, yaitu yang pertama, capaian lulusan program studi antara lain bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan profesionalisme, etika, hukum, moral, dan budaya dalam keperawatan. Yang kedua, mampu menjalankan asuhan keperawatan sesuai kode etik keperawatan di Indonesia, berpikir logis, kritis, sistematis, kreatif, serta inovatif. Yang ketiga, mampu melakukan edukasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam memberikan asuhan keperawatan terutama di bidang kegawat daruratan. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, ada 8 CPMK. Yang pertama, menerapkan filosofi, konsep holistik, dan proses keperawatan kegawat daruratan. Yang kedua, menerapkan proses keperawatan pada pasien di area keperawatan gawat darurat. Yang ketiga, melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus kegawat daruratan terkait dengan gangguan berbagai sistem. Yang keempat, melakukan simulasi pendidikan kesehatan dengan kasus kegawat daruratan. Yang kelima, mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kasus kegawat daruratan dari berbagai sistem. Yang keenam, melakukan simulasi pengelolaan asuhan keperawatan pada kasus kegawat daruratan dari berbagai sistem dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang ketujuh, melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada kasus kegawat daruratan. Dan yang kedelapan, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus kegawat daruratan sesuai dengan standar yang berlaku. Capaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar atau sub CPMK terdiri dari 14 sub CPMK. Baik, berikut ini adalah video pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat pertemuan ke-14 dengan materi bantuan hidup dasar atau BHD ataupun RJP. Mari kita simak dan saksikan bersama-sama. Selamat sore semuanya. Sore. Baik. Hari ini tahu kita mau belajar apa? Tahu. Belajar apa? Bantuan hidup dasar. Oke, di pertemuan keberapa sekarang? Oke, hari ini kita di pertemuan ke-14 ya, sudah saya tulis di situ bahwa hari ini kita belajar tentang topiknya adalah bantuan hidup dasar atau RJP. Baik, waktunya nggak lama-lama ya, 30 menit ke depan, nanti kita akan lakukan bagaimana seseorang itu menolong ketika ada suatu kegawatan. Paham ya? Baik, kita mulai ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran tentu mahasiswa semua harus paham ya, dikatakan gini, mampu memahami konsep PHD atau RJP serta mendemonstrasikan ya
prosedur bantuan hidup dasar ya secara sistematis dan sesuai standar keselamatan pasien. Ya, jadi artinya apa? Nanti selesai pembelajaran ini kita bisa memahamin. Yang kedua adalah melakukan demonstrasi. Jadi ketika nanti kita ke pasien atau menolong orang di jalan, itu kita melakukan dengan benar secara sistematis. Nah, sebelum kita lanjut melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya, tentunya kita mau bicara dulu tentang apa sih itu RJP atau BHD. Nah, kalau kita lihat dari AHA, American Heart Association, nah American Heart Association ini mulai dari 1974, itu menggunakan ABC tekniknya. Tapi di 2015 itu berubah. Tapi definisi yang paling bagus itu resusitasi jantung paru adalah metode untuk mengembalikan fungsi pernapasan ya dan sirkulasi pada pasien tentunya yang mengalami henti napas dan mengalami henti jantung ya yang tidak diharapkan mati pada saat itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita fokus ke dalam bagaimana penanganan kasus henti jantung. Nah, ini ada singkatan nih. Di 2015 ada singkatan DRSCAB. Nah, ini yang akan kita urutkan belajar. Jadi gampangnya ketika teman-teman untuk menghafalkan bahwa bagaimana sih cara RJP yang benar, ingat aja DRSCAB. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Sebelum nanti saya terangkan satu persatu, apa itu D, apa itu R, apa itu S, apa itu C, apa itu A, apa itu B. Nah, kita lihat dulu algoritmanya. Nah, algoritma RJP bagi tenaga kesehatan. Ini sequence, artinya alurnya. Ya, di 2015 dengan guideline-nya gini. Ketika kita melihat pasien, tentunya pertama adalah cek respon. Tapi sebelum cek respon, tentunya kita harus tadi, D-nya apa? Danger, pinter. Danger itu artinya menyatakan apa? Bahaya. Bahaya untuk siapa? Bahaya untuk tentunya pertama adalah lingkungan. Lingkungan aman nggak sih kalau kita nolong? Kayak tadi, nggak mungkin kita nolong di jalan. Di tengah jalan itu lagi warawiri, nggak mungkin kita nolong di situ. Pinggirkan dulu. Itu bicara tentang lingkungan. Yang kedua, aman untuk siapa? Tentunya untuk penolong. Pasiennya mau kita tolong, tapi penolong nggak aman. Contoh pada saat saya di Palu. Pada saat di Palu, kita lagi kerja, nangani pasien, tiba-tiba gempa lagi. Apa yang kami lakukan sebagai tenaga kesehatan? Kami berhenti. Pertanyaannya, jangan sampai, artinya gini, ada mau nolong korban, malah timbul korban baru lagi. Nah itu, akhirnya kami berhenti, tenaga kesehatan, baik dokter, baik perawat, itu berhenti semua. Berhenti dulu sampai gempanya, ya artinya berhenti lagi, baru kita nolong lagi. Itu artinya kita harus juga aman. Penolong harus aman. Baru yang ketiga adalah aman bagi pasien. Nah, bagi pasien amannya gimana? Contoh. Nah, ketika pasien misalnya gini, nih, pasien tengkurap nih, tertidur. Tertidur begini posisinya. Nggak nyaman dia, artinya kita nggak bisa melakukan RJP dengan baik. Maka perlu kita rapikan dulu. Baru kita lakukan RJP. Seperti itu ya. Nah, setelah itu dikatakan kita aman dulu atau ini disebut dengan danger. Lalu R-nya tadi, ingat ya, DR. R-nya apa? Respon. Nah, di mana respon itu sendiri adalah bagaimana pasien ini berespon atau tidak. Kita kenal dengan ceknya apa? APU. Ada yang tahu APU? Atau pernah dengar? APU itu alert. Ada pain, ada verbal, lalu ada unresponsible. Berarti alert itu gini, oh ini pasien sadar nggak sih? Bicara tentang kesadaran. Baru kita panggil verbal atau responnya bagaimana? Kita panggil, Pak, tapi jangan disentuh dulu. Nah, itu namanya kita mau melihat nih pasiennya bangun nggak ketika dipanggil atau respon verbal. Lalu yang selanjutnya adalah pain, respon nyeri. Maka kita tepuk punggungnya boleh. Ya, tepuk Pak, atau dadanya boleh. Atau tekan bagian tengah dadanya atau sternum. Pak, Bu, boleh. Supaya dia berespon. Jangan nanti kita nggak lakukan ini, tiba-tiba kita lakukan RJP. Pasiennya tidur, ini digablek nanti kita. Ya, ada gitu kasusnya. Ya, jadi sorry ya, jangan kita harus ikutin urutan. Setelah kita pastikan, oh ini pasien ternyata nggak berespon, maka kita sebut yang namanya as responsible. Berarti selesai nih tugas kita. D-nya sudah kita kerjakan, R-nya sudah kita kerjakan, baru yang selanjutnya apa? S. Sought for help. Artinya minta bantuan.
Minta bantuan caranya gini. Jadi ada, jangan sampai kita gini. Tolong, tolong. Itu nanti nama kamu kayak orang biasa manggilnya nggak jelas gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika ini emergency bahwa itu ada suatu kondisi serius. Maka yang perlu kita lakukan adalah gini. Tolong, ada korban tidak sadarkan diri, panggilkan ambulan, ambilkan AED. Nah, gitu. Itu tegas. Itu kalau di luar rumah sakit. Tapi kalau di dalam rumah sakit, kita pencet bel yang ada di samping tempat tidur pasien, ya, kita bilang code blue, nggak sebutkan nama pasien, nggak boleh disebutkan nama pasien. Kamar sekian, bed sekian. Contohnya code blue, kamar ya 215 lantai 2. Seperti itu. Oke? Jadi tim penolong nanti udah tahu tuh ke arah lantai 2, 215 ini pasiennya. Nggak perlu kita sebutin, itu privasi. Jangan nanti kita bilang, oh pasien ini, wah itu kena hukum kita nanti. Jelas ya? Oke, baik. Itu contoh, dikatakan yang C-nya. Lalu apa lagi? C. Circulation. Nah, ini dimulai nih. Nah, itu tadi minta tolong. Lalu ini cek nadi, cek napas. Cara ngeceknya, ini misalnya pasien. Saya contohkan di sini, ini misalnya pasien. Ya, saya contohkan. Nah, kalau di AHA 2010, kita itu ngeceknya begini. Nah, gini. Jadi tangan kita ke arteri karotis, mata kita ke arah perut, ke dada dan perut, karena ini ada pernapasan torak atau dada, ini ada pernapasan perut. Lalu telinga kita tempelkan ke hidungnya, ke dekat hidung. Apakah dia bernapas atau tidak. Namun sekarang, di 2015, itu nggak perlu lagi. Ke 2020 juga nggak perlu lagi. Yang kita lakukan apa? Caranya gini. Nah, kita boleh cukup segini aja. Kita lihat nih. Dengan begini kita melihat apakah ada napas, nadinya ada atau tidak. Ini yang disebut dengan simultan, sekalian bekerjanya. Sampai sini jelas? Ada perubahan. Oke, cek kita nadi. Nadinya nggak ada, napasnya nggak ada. Nah, ini punya keputusan nih. Nadinya nggak ada, napasnya nggak ada, kita lakukan kompresi. Nadi nggak ada, ingat ya? Nadi nggak ada, napas nggak ada, lakukan kompresi. Oh, Pak, tapi kalau misalnya nadinya ada kerabat nih, tapi pasiennya nggak bernapas, apa yang dilakukan? Lakukan rescue breathing. Berarti kita memberikan pernapasan. Ya, caranya bisa menggunakan ambu bag. Ya, menggunakan ambu bag. Jadi, teman-teman ingat ya, jangan sampai nanti ya kita salah menggunakan. Kalau zamannya yang namanya 2020 pada saat COVID itu karena infeksi menular yang luar biasa gitu ya. Dan itu merupakan bencana bagi Indonesia dan dunia gitu ya. Nah, itu kita menggunakan, ada perubahan di sininya, cara memegangnya. Nah, jadi kalau itu VI claim. Nah, tapi kalau misalnya yang 2015 IC claim. Nah, jadi VI grip dengan IC claim. Bedanya gini, kalau di 2015 ya, kita cara megang gini. Ini C, ini E. Jadi gini megangnya. Ini untuk menarik ke atas seperti ini. Ini mendorong seperti ini. Nah, jelas ya. Tapi kalau di 2020 ketika zaman COVID, itu kita tidak bisa sendiri. Harus berdua. Kenapa? Untuk menghindari paparan penularan. Maka kita menggunakan VI grip. Nah, gini. Caranya gini. Paham ya? Ini huruf P. Nah, kita tekan begini. Yang satu memompa. Jelas ya? Oke, itu caranya, contohnya ya. Ya, selanjutnya itu yang kita kalau misalnya tadi napasnya tidak ada, nadinya ada. Jelas ya? Napasnya nggak ada, nadinya ada. Kita lakukan rescue breathing. Artinya pemberian napas bantuan. Tapi kalau ada, napasnya ada, nadinya ada, diapain? Nah, dilakukan recovery position. Caranya gimana? Caranya nih gini. Tinggal ini contoh, ditaruhkan ke atas. Nih, tangannya begini ya. Nah, ini dibalikan seperti ini, supaya jangan membelakangin Anda. Nah, ini contoh begini. Nah, ini karena pentom ini nggak bisa juga. Aja kita ginikan. Ya, tapi tangannya posisinya begini, mengganjel. Jelas ya? Sampai sini nanti coba kita praktekkan kalau misalnya waktunya ada. Sampai sini jelas? Nah,
Kalau misalnya nadinya ada, napasnya ada, tadi diapain? Recovery position. Kalau nadinya nggak ada, napasnya ada. Nadinya ada, nggak ada, napasnya ada. Nggak ada. Yang ada adalah nadinya ada, napasnya nggak ada. Kan saya balik itu, bercanda nggak bisa nih. Oke ya. Itu yang kita harus pahamin. Nah, ketika ini kita bicara langsung saja, ketika ini misalnya contoh ini, ketika pasien ini ya keputusannya tidak ada nadi, tidak ada napas. Maka langkah selanjutnya apa? C yang kedua. Kompresi. Oke, kompresi bagi berapa? Kompresi itu 30 kali kompresi dengan kecepatan ya 100 sampai dengan 120 kali per menit dengan kedalaman 5 sampai 6 cm ya, atau 2 sampai 2,4 inci kalau pakai inci. Oke. Nah, bagaimana cara melakukan kompresi gitu ya? Bagaimana cara melakukan kompresi itu sendiri? Oke, kita buka ini. Nah, lihat ya, kita ukur. Kalau laki-laki perempuan beda. Karena perempuan itu punya payudara lebih gede daripada laki-laki. Kalau laki-laki gampang. Kita lihat ukuran yang namanya, apa namanya nih? Wah, astaga, puting. Jangan puting dong. Papila mammae. Ya, papila mammae. Jadi ini kita arahkan ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya gini, kalau laki-laki gampang. Kita ambil patokan papila mammae, lalu kita letakkan tangannya di tengah. Oke, tapi kalau perempuan gimana? Caranya gimana? Kita ambil setengah bagian bawah dari sternum. Dari ini yang namanya fossa supraclavicularis, ini yang bagian atas. Ini ada PX ya, ini ada PX, processus superioris. Lalu kita ambil setengah. Nah, kita bagi begini. Lalu tangan kita letakkan di bawah-bawah gini. Ingat posisinya. Teman-teman, kalau misalnya nggak sanggup begini, karena ini akan mempengaruhi pinggang Anda. Makanya kenapa peratu selalu sering penyakitnya LBP, HNP itu karena posisinya nggak benar. Boleh nggak kita naik? Boleh banget. Nah, kita naik aja seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu kita lihat bahunya lurus seperti ini. Jadi yang menekan itu adalah bahu. Bukan tangan. Karena ini cepat capek nanti. 30. Boleh saya dibantu ngitung 30? Ini saya geser sedikit. Dan ingat ya, posisinya harus datar. Ini nggak perlu pakai bantal. Dicabut aja. Ini posisi pasiennya diluruskan tadi. Oke. Jelas ya? Nah, kira-kira boleh dibantu saya? 30? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Udah 30 pertama. Dan ini harus 5 kali. Ya, tapi 30 itu berhenti dulu kita. Nah, habis itu C, kompresi. Habis itu apa tadi? A, RW. Jangan lupa kebanyakan orang, nah, dia langsung buru-buru tuh. Langsung begging. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita harus memastikan dulu kepatenan jalan napasnya. Oke? Kepatenan jalan napas kita pastikan. Oke, cara mematenkannya gimana? Cara memastikan kepatenannya kita lihat nih. Ada 2 cara. Pertama, kita gunakan head tilt chin lead. Ini syaratnya ada pada pasien yang non trauma. Nah, caranya gini. Ini tengadakan ke atas, diangkat ke atas, lalu ini dibuka. Oke, kenapa? Karena ini akan tengada begini, hiperekstensi. Kalau ada trauma dia bisa meninggal. Karena di sini ada di cervical 1 itu dan 2 itu letak yang namanya medula spinalis yang membungkus medula oblongata. Kalau itu patah, itu bisa mencederai pusat pernapasan. Oke, kalau dia misalnya trauma, apa kita lakukan nih? Ya, ini jauh teras. Caranya gini, tangannya ditaruh di sini, angulus mandibularis ini nih, angulus mandibularis, ditekan ya, yang ini naruh ke bawah. Nah, seperti ini. Posisinya sejajar. Nah, setelah itu kita pastikan, oh ternyata benda asingnya nggak ada. Bagaimana ngambil benda asingnya misalnya? Contoh ada 2 hal. Pertama, kita bisa pinjer swab atau cross pinjer. Caranya gimana? Kalau misalnya benda padat, kita cross pinjer gini. Caranya gini. Ingat bagian
Digiti 1 itu mengangkat bagian maksila, digiti 2 mengangkat bagian mandibula. Lalu yang tangan digiti 2, ini digiti dia ya 3, ini 2, kita mengambil pakai benda asingnya tuh. Dengan catatan, kalau pasien ini tangan kita bisa menjangkau benda asingnya. Kenapa? Kalau nggak terjangkau, kebayang nggak? Kita dorong makin ke bawah. Yang tadinya penyumbatannya parsial, justru menjadi total. Artinya apa? Percuma sia-sia kita melakukannya. Nah, itu kalau bentuknya padat. Kalau bentuknya cair, nah tadi boleh kita ambil kasa, ya, kasa, lalu kita lakukan seperti tadi, lalu kita masukkan tangan kita untuk mengambil cairan tersebut. Atau bisa juga kita miringkan. Tentunya kalau ada trauma, kita menggunakan miringnya rock-lore namanya. Artinya bareng-bareng. Jelas ya, cara miringkannya kita seperti ini, lalu kita tentunya kalau ada cedera, ini ada yang megang seperti ini, baru nanti misalnya saya contohkan kalau tanpa orang ini. Nah, ini seperti ini, lalu kita miringkan. Nah, tentunya disitu miringkan. Jelas ya, rock-lore. Nah, setelah cairannya keluar, baru kita lakukan yang namanya breathing. Berapa kali? 2 kali. Dengan metode tadi, IC clamp. Kalau tadi 2020, PA grip. Ya, ini dia. PA grip. Nah, sekarang kita IC clamp. Nah, berapa kali tadi? 2 kali. 1, 2. Nah, inilah selanjutnya rangkaiannya. Setelah itu kita kembali lagi. Oke, 30. Langsung ini. Kalau ini nggak pakai lagi RW. Breathing, karena kita sudah pastikan tadi pernapasannya atau jalan napasnya bersih. 32, 32, 32, 32. Ini sudah 5 siklus atau 5 kali. Kita hitung kira-kira 2 menit. Dalam arti 2 menit. Berarti kira-kira targetnya kalau 2 menit, 30 kali 5 berapa? 150. Harapannya seperti itu dapatnya. Kalau ini 2 kali 5, 10. Jadi seperti itu. Dalam 2 menit siklusnya, kita berhenti, lalu kita lakukan pengecekan. Nah, yang di sini baru kita ceknya begini. Tarik ini, pastikan. Yang kedua ya, kenapa? Karena kita sudah memberikan bantuan. Ada nggak responnya tadi dari pasien tersebut? Jelas sampai sini? Oke, artinya gitu. Jadi jangan sampai kita nggak memberikan. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Ya, demikian ya. Jadi nanti, dan itu selanjutnya, kalau pasien, kalau 30 banding 2, 30 banding 2, setelah itu nanti, ya, setelah itu nanti pasiennya dicek lagi, ya, demikian. Lalu sampai berapa kali? Maksimal 30 menit, no respon, berhenti itu. Berarti pasiennya nggak tertolong. Tapi Pak, bisanya gini, kalau misalnya gini, 30 menit tapi masih ada kadang keraba nadinya, kadang napasnya ada, kadang hilang, kadang timbul. Oh, selanjutnya terus-menerus. Jadi nggak ada batasan waktu. Jelas ya? Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang gini, ada yang mau tanya sebelum saya tanya? Ada yang mau tanya? Ayo, silakan. Ada yang mau tanya? Oke, boleh. Oke, siapa namanya? Perkenalkan, saya Jessica. Oke, Jessica, ayo. Ya, izin bertanya ya Pak. Pertanyaan itu, apakah normal jika terdengar suara tulang rusuk, patah, atau retak saat jika melakukan kompresi dada? Apakah kompresi harus dihentikan? Oke, good, pinter. Pertanyaannya luar biasa. Beri plus dulu deh. Ya, ketika kita RJP, terus ada kedengaran nih, ketika kompresi ada kedengaran tulang bunyi, krak, patah berarti kan? Nah, pertanyaan gini, dilakukan nggak? Dilakukan. Nah, yang jelas, kenapa itu terjadi patah, itu berarti posisimu tidak mengikuti aturan, berarti salah. Paham ya? Makanya tadi ada yang kita ajarkan tadi, jangan sampai salah. Paham ya? Nah, seperti itu, jangan sampai salah. Oke? Jadi, tetap dilakukan nggak? Tetap dilakukan. Bahkan kalau misalnya jantungnya keburai, ya, itu jantungnya kebuka, diangkat jantungnya kita langsung RJP. Ini pernah kejadian kami di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.
pasien tabrakan, pecah, jantungnya itu RJP. Waktu saya juga mahasiswa itu. Jantungnya, jadi nggak pakai kompresi, karena jantungnya di luar. Kita RJP aja itu jantungnya. Tentunya pakai handscoon steril ya, jangan lupa. Jelas ya? Oke, good. Ada lagi? Beri, plus lagi. Oke. Ya, Ulangan saya salah izin bertanya. baik, good. Apa sih yang harus kita lakukan jika mulut pasien terkunci rapat atau mengalami kejang rahang saat kita ingin memberikan bantuan napas? Oke, pinter. Dia plus dulu dong. Mau berikan bantuan napas, pastinya kejang gitu ya. Ya, tentunya kita lakukan. Ini posisinya di rumah sakit atau di luar? Di luar, Pak. Oh, di luar. Ini kita pencet. Mandibularisnya. Nggak perlu dipaksa buka gini. Ini yang dipencet. Maka secara otomatis ini yang namanya angulus mandibularisnya ini akan kebuka gini. Coba Anda pencet di sini. Sakit nggak? Secara otomatis kebuka. Ah, itu. Paham ya? Tapi kalau di rumah sakit ya tentunya Pak berikan obat-obat untuk merelaksasi otot. Ya, contohnya kita bisa kasih Valium atau Dormicum seperti itu. Jelas ya? Oke, good. Baik, beri plus. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya yang nanya nih. Oke. Ada bisa nih pertanyaan tadi. Tadi ingat kan tadi apa urutannya tentang RJP? Bagaimana melakukan RJP secara tadi? Ada ini, ada ini, ada ini, ada ini. Siapa bisa jawab? Oke, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Tasya Juliana. Baik. Izin menjawab ya Pak, untuk urutan RJP itu yang pertama ada danger atau 3A, aman lingkungan, aman diri, dan aman pasien. Lalu yang kedua respon, itu kita lihat dulu nih si pasiennya atau korbannya ini ada respon tidak. Lalu kita bisa panggil, jika kita panggil tidak ada respon maka kita bisa melakukan rangsangan, yaitu pukul bagian punggungnya dengan cara Pak, Bu, jika tidak ada rangsangan lagi kita bisa lakukan dengan cara rangsang pada bagian dadanya. Baik, good. Lalu yang ketiga itu minta pertolongan dengan cara minta hubungin perawat atau relawan medis atau minta bantu dengan lingkungan sekitar untuk membawa AED, EAD. Lalu selanjutnya circulation, yaitu kita cek dulu nih nadi di lehernya dengan kurang lebih 10 detik ya Pak. Lalu setelah itu jika tidak teraba dan nafasnya juga tidak ada, kita lakukan kompresi dada dengan 30:2, yaitu dengan kedalaman 5-6 cm dengan kecepatan 100-120 kali per menit, dan lakukan airway atau buka jalan nafas yang dimana ada 2 teknik, yaitu dengan jaw thrust atau head in chin lip. Lalu yang terakhir itu breathing, kita beri bantuan nafas atau sirkulasi dengan 2 kali. Oke, good. Beri plus. Baik, ya artinya demikian. Ya, kalau kita lihat kesimpulannya ada, tahu kesimpulannya? Nih saya buka terakhir kesimpulannya, ya terakhir. Mana tadi ya Pak saya ya? Oh ini dia. Ya kita buka terakhirnya. Nah itu udah diterangkan semua tadi. Nah ini langkah-langkahnya sudah tadi ya. Nah ini, baik. Ya ini kesimpulannya bahwa dikatakan bahwa RJP merupakan suatu tindakan penyelamatan nyawa yang dilakukan pada pasien henti napas dan henti jantung. Tentunya RJP atau BHD dapat dilakukan dengan metode yang tadi barusan disebutkan sama Tasya, ya luar biasa. Berarti artinya apa yang saya terangkan sudah dipahami dengan jelas, dan ini boleh teman-teman boleh lihat ini yang namanya daftar pustaka yang saya gunakan. Jadi teman-teman juga boleh belajar pada saat zaman Covid, pada saat sekarang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat perhatiannya. Selamat sore. Tapi jangan lupa, minggu depan kita sudah mulai UAS ya. Sampai ketemu nanti di UAS. Mudah-mudahan semua nilainya bagus. Baik, demikian. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Beri aplaus.